bisa mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga damai sejahtera Allah ini sampai di telinga, sampai di hati pikiran, untuk kami boleh mengalami damai sejahtera itu boleh menjadi bagian kita. Kita pulang tidak bersungut-sungut, tapi kita pulang dengan damai sejahtera Allah. Ya, malam hari ini kita akan lanjutkan pembukaan pemeriksaan firman Tuhan yang kita periksa di hari ini. Untuk jemaat ini saya masih berbicara di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Inilah porsi kita. Sudah beberapa kali kita mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi semoga kita boleh mendapatkan selalu ada yang baru untuk menjadi bagian kita, ya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, kita akan baca pada malam hari ini ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Inilah satu seri rangkaian apa yang dialami oleh jemaat di Philadelphia, ya. Kita Wahyu pasal yang ketiga, ayat 8, 9 dan ayat 10. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, Ya. namun engkau menuruti firman-Ku. Ayat yang ke-9, Dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. ayat yang ke-10, Karena engkau menuruti firman-Mu untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk menjiwai mereka yang diam di bumi. Terima kasih, ya. Dalam 3 ayat yang kita baca, ini juga 3 perkara yang dialami, yang akan dihadapi dan sudah dihadapi oleh jemaat di Philadelphia, jemaat yang lemah, jemaat yang kecil, jemaat yang tidak berdaya ini. Mereka menghadapi 3 perkara ini, dan secara kemampuan manusia biasa mereka tidak akan mampu melewatinya. Tetapi justru melewati masa yang sukar, persoalan-persoalan, justru di situ Tuhan menyatakan pembelaannya, penyertaannya buat mereka. Oleh sebab itu jangan putus asa. Kalau hari-hari ini kita menghadapi masa-masa sukar, kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan untuk manusia daging kita. Tetapi sebab kenapa? Sebab justru saat kita mengalami semua itu, kita akan menjadi yakin bahwa Allah itu selalu ada dalam lagu terang kita, bahwa Allah itu selalu menyertai kita dalam segala keadaan kita, bahkan terutama di saat-saat sulit kita. Coba cari demikian, amin. Di dalam setiap persoalan yang kita hadapi ada pembelaan Tuhan di sana, ya. Nah, kita lihat di sini dari 3 ayat itu kita sudah baca banyak. Pada ayat yang ke-8 yaitu bab jemaat di Philadelphia ini nomor 1 menghadapi pintu yang tertutup. Tetapi buat mereka yang mengalami pintu yang tertutup, Tuhan katakan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Luar biasa. Di saat kita merasakan Tuhan, semuanya terasa sukar, semuanya terasa sulit, maka kita lihat pada saat itu untuk membuat kita tahu bahwa kalau pintu itu terbuka, kalau ada pembukaan jalan, kalau ada terobosan, itu bukan datang dari kita, tapi semata-mata tangan Tuhan yang memegang kunci dalam itu. Dia yang membukakan jalan buat kita. Amin. Dan yang kedua, ayat yang ke-9, pada ayat yang ke-9 dikatakan, lihatlah, ada beberapa orang dari jemaat iblis yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Yang kedua dialami adalah apa? Ada jemaat iblis, orang-orang Yahudi secara jasmani, secara lahiriah, tetapi mereka tidak mengalami, tidak memiliki ciri-ciri Yahudi secara rohani. Ayat mengatakan mereka menggocok jemaat ini, tetapi ayat mengatakan Tuhan akan datang membela mereka, dan ayat mengatakan orang-orang itu akan disuruh untuk tersungkur di depan kaki dari jemaat di Philadelphia untuk mengaku bahwa jemaat ini benar-benar jemaat yang dikasihi oleh Allah. Pada saat kita mengalami begitu berat penderitaan, justru itu adalah saat di mana kita boleh merasakan kasih Allah itu ini sangat nyata. Amin. Orang lain yang akan mengaku, ya, kita sendiri bisa mengaku, tetapi orang lain mengaku bahwa
ke-10, setiap ayat satu pergumulan. Setiap ayat satu pergumulan. Ayat yang ke-8 pintu yang tertutup. Ayat ke-9 jemaah iblis. Dan ayat ke-10 Tuhan katakan akan datang suatu pencobaan yang besar, yang akan begitu besarnya pencobaan ini. Ayat mengatakan tidak terjadi secara lokal, tidak terjadi secara regional, bahkan ayat ini terjadi secara internasional. Sebab ayat mengatakan seluruh dunia mengalami begitu besarnya pencobaan ini. Tapi ayat mengatakan, aku akan melindungi engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan membuat setiap sehebat apapun pencobaan itu tidak akan mengena pada jemaat Philadelphia ini. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan takut, jangan gentar, jangan kecut pada saat kita menghadapi masa sukar. Sebab kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, justru di saat itu kita akan melihat betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa perkasanya Allah yang kita beribadah kepadanya, Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani. Amin. Nah, malam hari ini saya masih berbicara khususnya pada ayat yang ke-9, yaitu percobaan yang kedua, jemaah iblis. Saya sudah mulai pada hari Kamis. Jemaah iblis. Apa ciri-ciri jemaah iblis ini? Jemaah iblis adalah orang-orang yang tidak lahir baru, ya. Jadi jemaah iblis ini jangan diserhanakan hanya sekedar itu gereja setan, terlalu mudah itu untuk menyatakan demikian. Tetapi jemaah iblis ini bisa terjadi di mana saja. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bahkan di gereja-gereja biasa, gereja-gereja yang seperti apa Tuhan katakan ada nanti jemaah-jemaah iblis. Siapa mereka? Nomor satu, orang-orang yang tidak mengalami kelahiran baru. Sehingga apa yang terjadi? Ciri-ciri dari iblis, bapa yang lama itu sangat nyata, sangat dominan dalam kehidupan ini, ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini menjadi pertanyaan kita, apakah kita sudah mengalami kelahiran baru? Kepada Nikodemus Tuhan katakan, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan darah, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak dapat melihat kerajaan surga, kamu tidak dapat masuk kerajaan surga. Oleh sebab itu, biar kita hari-hari ini sudah mengalami kelahiran baru. Sebab kalau tidak mengalami kelahiran baru, jangan-jangan kita pikir kita melayani Tuhan, jangan-jangan kita pikir kita jemaat Allah tubuh Kristus. Tapi Tuhan katakan tidak, bahwa kamu adalah jemaat iblis. Ya, yang pertama. Yang kedua, jemaat iblis adalah orang-orang yang tidak mengalami kuasa ibadah. Mereka beribadah bertahun. Mereka beribadah bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada keubatan sedikit pun. Setelah sekian tahun mereka lewati, maka kalau mereka kemudian harus mengevaluasi, tidak ada sedikit pun pertambahan ke arah kebaikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, menjadi makin buruk, makin buruk, makin buruk. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita merasakan Tuhan, kok saya rasanya tidak ada kemajuan dalam kerohanian saya, ya. Tidak ada keubahan, tidak ada pembaharuan. Hari-hari ini kita harus mengalami supaya ibadah kita adalah ibadah yang penuh kuasa. Jangan menyangkal kuasa ibadah, tapi kita alami kuasa ibadah. Apa itu? Mengubahkan kita, mengalami. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, kita mengalami hidup ini dibaharui, mengalami pembaharuan budimu, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita menjadi serupa dengan Dia. Ayat mengatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, walaupun kita hari-hari ini hina, tapi kalau kita mengalami proses pembaharuan, keubahan setiap hari, maka tanpa kita sadari, dari hari ke hari, dari hina mengalami semulia dengan gambar wujudnya, Halik kita, pencipta kita. Sebab memang manusia pertama diciptakan segambar sewujud dengan gambarnya. Oleh sebab itu di hari-hari ini alami kuasa ibadah. Jangan beribadah tanpa mengalami apa-apa. Sebab kalau tidak mengalami apa-apa dalam ibadah, maka ibadah itu akan membuat kita menjadi bosan. Dan satu saat kita akan keluar. Tetapi kalau kita mengalami kuasa ibadah, apapun yang kita rasakan dalam pengikutan kita, perjalanan kita, tapi kalau kuasa ibadah itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pembaharuan. Dan yang ketiga, biarlah kita boleh menyatu dalam ibadah ini, menyatu dalam tubuh Kristus. Maafkan, jangan menjadi penyusup atau orang-orang yang menyeludup masuk. Dalam ayat-ayat mengatakan ini orang-orang yang seperti diutus oleh iblis, utusan-utusan iblis untuk menyusup. Rasul Paulus gambarkan itu seperti kita ini adalah carang dari zaitun liar yang mau dicangkokkan. Untuk apa? Carang liar ini boleh mendapat bagian dari pokok itu, sehingga mereka boleh satu saat mereka dianggap menjadi satu
orang Yahudi, orang Israel asli ya, tidak menjadi penyelusup, tidak menjadi, maafkan kepada jemaat di Kemelaten saya katakan, tidak menjadi seperti parasit. Saudara tahu apa itu parasit? Dia hanya untuk mengalami apa-apa yang baik dari tanaman itu. Untuk pada saatnya dia menyedot, tetapi juga membunuh sekaligus membunuh. Tetapi dia tetap menjadi parasit. Dia tidak menyatu dengan pohon di mana dia berada. Dia akan satu saat dia akan dibuang. Tetapi bagi kita di hari-hari ini, kita seperti sesuatu yang dicangkokkan. Satu saat kita mendapat bagian dalam tubuh Kristus yang besar itu, di mana dia adalah kepala, dan kita mengalami pertumbuhan ke arah kedewasaan penuh. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita alami. Nah, malam hari ini saya akan luas, saya akan lanjut pada apa yang kita bahas tentang jemaah iblis ini. Tadi kita sudah dengarkan ya, bahwa salah satu ciri dari jemaat iblis, mereka tidak mengalami kelahiran baru, mereka tidak mengalami kuasa ibadah, dan mereka tidak menyatu dengan bagian tubuh yang besar itu. Tapi mereka tetap dalam keadaan yang sebenarnya ya. Ayat mengatakan nanti satu saat ya, bahwa antikris itu akan keluar dari kita. Kenapa? Sebab mereka, ayat mengatakan, Rasul Yohanes mengatakan, sebab memang pada dasarnya mereka bukan dari kita. Mereka berada di antara kita, tetapi mereka bukan dari kita. Sehingga satu saat mereka akan keluar. Walaupun mereka itu berada dari kita, dalam kita, tapi ayat mengatakan satu saat mereka tidak tahan, mereka akan keluar untuk kemudian menjadi antikris, anti dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang pada selanjutnya, saya akan perlihatkan apa yang dilakukan oleh jemaat iblis untuk jemaat di Philadelphia ya. Malam hari ini saya sampaikan apa yang diperbuat untuk jemaat di Philadelphia. Ada dua perkara, sebab jemaat iblis namanya saja jemaat iblis ya. Ayat mengatakan mereka mengaku sebagai orang Yahudi, tetapi sebenarnya mereka tidak orang Yahudi, tapi mereka adalah jemaat iblis ya. Apa yang dilakukan? Nomor satu, mereka berdusta ya. Ayat mengatakan mereka berdusta, sebab memang namanya saja jemaat iblis, bukan jemaat Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, karakter iblis itu nyata, sangat nyata dalam kehidupan mereka. Tolong baca ya, di dalam taruh tanda ini sering saya bacakan, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44, ada banyak karakter-karakter iblis. Segala yang jelek itulah karakter iblis. Tetapi ada dua perkara yang sangat-sangat menonjol, nggak bisa dipalsukan ya, nggak bisa dipalsukan. Kalau yang lain iblis bisa pura-pura baik, tetapi untuk dua perkara ini iblis tidak bisa menyangkali dirinya. Sebagaimana Tuhan Allah itu tidak bisa menyangkal dirinya. Dia Allah yang setia. Dia tidak bisa menjadi Allah yang tidak setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Iblis pun demikian. Ada dua karakter, dia tidak bisa pura-pura. Tetapi satu saat ini akan sangat menonjol. Apa itu? Ayat yang ke-44 ini ada dalam jemaat ini. Ciri-ciri ini ada. Ini yang dilakukan untuk menggocok jemaat di Philadelphia ya. Ayat yang ke-44, iblislah yang menjadi bapamu ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi jemaat iblis ini kepalanya adalah iblis sendiri ya. Ya, teladannya iblis sendiri ya. Semuanya iblis. Mereka mengambil sesuatu dari iblis. Karakternya semuanya itulah karakter iblis. Tuhan katakan kepada orang Israel, orang Yahudi, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terus, apabila ia berkata dusta, kalau dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Itu memang tabiat yang sebenarnya. Itu tabiat yang sebenar-benarnya. Dia tidak ada kebenaran. Di dalam dia sama sekali tidak ada kebenaran. Yang ada hanya dusta ya. Kalau dia mengatakan kebenaran, itu pun dusta. Sebab iblis tidak ada kebenaran. Ya, dia menyatakan kepalsuan, kemunafikannya. Terus kan? Sebab ia adalah pendusta ya, dan bapa segala dusta. Dan bapa segala pendusta. Terima kasih. Dua tabiat ini, yaitu bahwa iblis adalah pendusta, dia adalah pembunuh sejak semula. Dia bapa pendusta, dia pembunuh sejak semula ya. Nah, ini yang ada pada jemaat iblis. Karakter ini ada, sangat ada, dan itu seperti diterorkan buat jemaat di Philadelphia ya. Nah, kita mulaikan dengan dusta. Sebab ayat yang ke-9 tadi, ayat mengatakan orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak. Mereka jemaat iblis, mereka berdusta.
Nah, kita lihat ini dusta apa? Dusta apa yang ada pada jemaat iblis ini kepada jemaat di Philadelphia ini? Apa itu? Mereka berdusta. Nah, memang sangat mungkin jemaat iblis adalah orang-orang Yahudi. Mereka benar-benar orang Yahudi, tetapi Yahudi secara lahiriah. Tetapi mereka bukan Yahudi secara rohani, ya. Nah, apa prakteknya mereka ini? Yaitu mereka tidak memiliki cara hidup sebagaimana seorang Yahudi yang sebenarnya, ya. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, taruh tanda di ayat ini, 1 Petrus pasal yang kedua, suratan 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, atau sebelum 1 Petrus pasal yang kedua, ya tidak apa-apa, kita baca 1 Petrus pasal yang kedua lebih dulu, ya. 1 Petrus pasal yang kedua, kita lihat ini, Tuhan katakan, ayat yang ke-11, perhatikan, ya, sebagai orang-orang Yahudi, Rasul Petrus menyuratkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Untuk apa? Bahwa cara hidup mereka sebagai orang Yahudi harus benar-benar menyatakan keyahudian mereka. Bukan secara jasmani, bukan secara tradisi. Mungkin dengan pakaian, sudah lihat ya di mana-mana gambar-gambar orang Yahudi ada begininya. Bukan itu terutama. Yang hanya sekedar aksesoris secara jasmani itu kemudian oh ini orang Yahudi. Saya melihat di internet orang Yahudi sekarang macam-macam, saudara. Dari Cina ada orang Yahudi Cina, mukanya seperti orang Cina. Dari Afrika ada orang Yahudi Afrika. Bahkan di Indonesia, di Minahasa ada komunitas orang Yahudi di sana. Ya seperti kita saja modelnya, ya mukanya, ya. Ya di mana-mana tersebar orang Yahudi di mana-mana seluruh belahan bumi, sebab Tuhan sudah menubuatkan Tuhan akan pencar mereka ke seluruh bumi. Sebab mereka tidak taat kepada Allah, dan mereka sebagai buah itu mereka dipencar ke seluruh dunia, ya. Dan kita lihat di sini, dan apa yang ada pada jemaat ini. Nah, salah satu, ya, tolong baca ya ayat yang ke 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Sebagai pendatang dan perantau, ini orang-orang Yahudi, jemaat Kristen, tetapi mereka berasal dari etnis Yahudi, mereka orang Yahudi. Ya, Rasul Petrus mengirim surat ini kepada mereka supaya sebagai pendatang dan perantau, ya, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, ya, yang berjuang melawan jiwa. Nah, ini pergumulan melawan daging sendiri. Ayat yang ke-12, perhatikan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, ya, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, ya, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Terima kasih. Orang-orang Yahudi, jemaat Yahudi, orang-orang jemaat Allah seharusnya memiliki cara hidup yang baik. Inilah orang-orang Yahudi yang sebenarnya, bukan Yahudi secara jasmani, bukan ciri-ciri secara fisik, tetapi secara rohani. Satu ayat lagi, Roma pasal yang kedua, suratan Roma pasal yang kedua. Demikian juga dengan kekristenan. Sebab Yahudi yang dimaksudkan itu adalah berbicara tentang gereja Tuhan, itu yang sebenarnya lebih luas lagi cakupannya. Tidak secara etnis, tetapi dalam cakupan yang lebih besar. Sebab Yahudi itu artinya umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan katakan kepada orang Israel, aku akan mengangkat engkau menjadi umat kesayanganku dari antara seluruh bangsa yang ada di dunia. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, ya. Roma pasal yang kedua, suratan Roma pasal yang kedua. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang ini hanya Yahudi secara jasmani, Kristen secara jasmani, tetapi bukan Kristen secara rohani. Yahudi secara jasmani, tapi tidak Yahudi secara rohani, ya. Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-28 dan 29, perhatikan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Bukan orang-orang yang lahiriah Yahudi. Nanti Tuhan katakan, engkau bukan jemaat Allah, tapi jemaat iblis. Kenapa? Sama sekali tidak memiliki ciri-ciri hidup orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sebenarnya. Terus kan?
Dan yang disebut sunat Ya. bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati. Tetapi orang Yahudi sejati. Ya. Ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Ya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, Ya. secara rohani. Secara rohani. Ini Yahudi yang sejati, bukan Yahudi secara lahiriah, tetapi Yahudi yang sejati adalah Yahudi secara rohani. Terus kan? Bukan secara hurufiah. Ya. Maka pujian baginya Nah. datang bukan dari manusia, Ya. melainkan dari Allah. Terima kasih. Oleh sebab itu, inilah yang harus menjadi perhatian kita di hari-hari ini, menjadi koreksi kita, terutama saya, mulai dari saya, bahkan kita semua. Kita harus kemudian bercermin, ya, kita koreksi diri. Jangan-jangan kita pikir kita orang Kristen, kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, tapi Tuhan katakan, apa? Engkau bukan jemaat Allah, tapi engkau jemaat iblis, ya. Nah, kita lihat kenapa kita tidak memiliki cara kekristenan secara rohani, bukan secara jasmani terutama, tapi secara rohani. Nah, kita lihat apa yang Tuhan berikan, keistimewaan apa kepada orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini. Apa yang Tuhan berikan buat mereka terutama, yaitu nomor satu, apa yang menjadi keistimewaan, keutamaan dari bangsa Yahudi ini, sehingga ciri ini harus ada. Kalau tidak, Tuhan katakan, biar mereka orang Yahudi jasmani, biar mereka secara jasmani keturunan Lewi, yang seharusnya menjadi imam-imam pelayan Tuhan, tetapi kenyataannya justru menjadi pemungut cukai. Sudah ingat ya, Matius itu Lewi, ya, namanya Lewi, dari suku Lewi, tapi praktek hidupnya justru menjadi pemungut cukai. Untung kemurahan Tuhan datang kepada dia, dicomot dari tempat dia menjadi pemungut cukai, dia dicomot untuk menjadi umat Tuhan. Semoga kita mungkin berlatar belakang demikian, tapi kita orang-orang yang dicomot oleh Tuhan. Amin. Nah, kita lihat Roma pasal yang kedua, suratan Roma pasal yang ketiga. Kita lihat ini, Roma pasal yang ketiga, apa istimewanya, apa yang harus ada dalam jemaat Yahudi ini, ya, orang-orang Yahudi, sinagog orang Yahudi ini, ya. Ayat yang pertama, perhatikan. Jika demikian, Ya. apakah kelebihan orang Yahudi? Nah, Dan apakah gunanya sunat? perhatikan, Banyak sekali. banyak sekali. Teruskan. Dan di dalam segala hal. Dalam segala hal, orang Pertama-tama. Yahudi ini lebih dalam segala hal, secara jasmani saja, ya, secara intelektual, secara finansial, secara pengaruh. Mereka itu seperti, walaupun mereka jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka begitu efisien mengendalikan, seperti mereka menunggangi kekuatan yang besar itu. Luar biasa. Walaupun secara jumlah sedikit, tapi mereka sangat berpengaruh. Itu secara jasmani. Tapi Tuhan katakan secara rohani, sebab mereka umat pilihan Allah, kekasih Tuhan. Ayat mengatakan apa kelebihan mereka, apa keistimewaan mereka. Rasul Paulus katakan kepada orang-orang Roma, banyak dalam segala hal. Terutama apa? Pertama-tama, Ya. sebab kepada mereka Sebab kepada mereka, dipercayakan firman Allah. kepada mereka dipercayakan firman. Perhatikan ini, kepada mereka dipercayakan firman. Dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, Yesaya pasal yang kedua. Oleh sebab itu, ini yang harus kita mengerti. Kita mengaku kita punya firman, tetapi nanti Tuhan akan lihat apakah hidup kita ini sesuai dengan apa yang kita punyai itu. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kitab Yesaya pasal yang kedua, kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kita lihat ini, ya. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa Ya. akan pergi serta berkata, Perhatikan. mari kita naik ke gunung Tuhan. Jadi ini gambaran bagaimana orang-orang kafir dari segala bangsa, ya. Jadi Israel itu menjadi tempat tujuan ziarah, tujuan wisata itu bukan hanya sekarang, dari dulu sudah terjadi. Banyak suku bangsa, mulai zaman gereja Tuhan juga demikian, ya. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, kenapa? Mari kita naik ke gunung Tuhan, Ya, ke rumah Allah Yakub, ke rumah Allah Yakub. Kenapa? supaya ia mengajar kita Ya. tentang jalan-jalannya, Dan supaya kita berjalan menempuhnya. nah, Sebab dari Sion akan sebab keluar dari pengajaran. Sion, dari Yerusalem, dari Israel, dari bangsa Yahudi, ayat mengatakan apa? Akan keluar pengajaran Akan ada pengajaran. Terus kan? dan firman Tuhan Dan dari firman Yerusalem. Tuhan dari Yerusalem. Jadi kita lihat ini, orang Yahudi, jemaat Yahudi adalah jemaat yang dipercayakan firman Allah kepada mereka. Dan saya mengatakan, kalau kita merasakan hari-hari Tuhan, firman Allah itu sepertinya begitu melimpah dalam jemaat ini.
Ya, begitu melimpah dalam jemaat ini. Perhatikan, firman Allah yang melimpah itu bukannya sekedar untuk dibangga-banggakan. Oh, orang datang, banyak orang datang cari dalam gereja ini. Kenapa? Cari firman Allah. Seperti bangsa-bangsa lain berduyun-duyun ke Yerusalem, ke Sion, untuk mencari firman Allah, untuk mendengar pengajaran dari Allah Yakub. Perhatikan, dan semoga kalau kita mengalami hari-hari ini, firman itu begitu melimpah dalam hidup kita. Perhatikan, seperti kita dipercayakan dengan firman Allah yang begitu banyak, tetapi juga tuntutan Tuhan buat kita yang menerima banyak firman Allah. Tuntutan Tuhan juga banyak dalam kehidupan kita. Banyak kita menerima, dalam Injil Lukas mengatakan, banyak juga kita dituntut. Kenapa? Sebab firman yang kita terima, seperti kita dipercayakan firman Allah. Roma mengatakan, sebab kepada bangsa Yahudi, mereka dipercayakan firman Allah. Kalau Tuhan mempercayakan firman Allah buat kita, perhatikan, bukan untuk sekedar mengisi otak kita, bukan supaya kita tahu, bukan supaya kita bisa berdebat dan kita mengalahkan lawan debat kita, bukan. Perhatikan, firman Allah yang kita terima, yang Tuhan percayakan buat kita, untuk apa? Untuk dilakukan, untuk dipraktekkan. Kira-kira demikian, amin. Banyak menerima firman Allah, tetapi kalau tidak ada praktek firman Allah, maaf, jangan-jangan Tuhan katakan, engkau yang mengaku jemaat Yahudi, orang Yahudi, tapi sebenarnya engkau jemaat setan, jemaat iblis. Kenapa? Menerima banyak firman, tetapi sama sekali tidak ada praktek firman dalam langkah-langkah hidup kita. Ini merupakan koreksi yang kuat, yang tajam, yang keras buat kita di hari-hari ini, sebagai cermin untuk introspeksi, supaya jangan terlanjur kita terbuai. Kita anggap kita orang Yahudi, kita anggap kita orang anak umat Tuhan, umat kekasih Tuhan, mempelai Tuhan. Tapi Tuhan katakan, firman itu banyak, pengajaran itu besar, pengajaran itu luar biasa dalam kehidupanmu. Aku percayakan firmanmu. Tapi Tuhan katakan, untuk apa firman itu? Untuk apa? Kitab Ulangan, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30, Ulangan atau sebelum kitab Ulangan, kitab Keluaran pasal yang ke-35, untuk ini firman diberikan buat kita. Untuk ini firman dipercayakan buat orang Israel. Ya, kitab Keluaran pasal 35. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-35, ayat yang kitab Keluaran pasal 35, ayat yang pertama. Oh, ini harus kita mengerti, Saudara. Orang Yahudi, kepada mereka dipercayakan firman Allah. Tetapi untuk apa firman Allah itu dipercayakan kepada mereka? Ayat yang pertama, Keluaran pasal 35 ayat yang pertama. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel, dan berkata kepada mereka, perhatikan, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Firman yang diperintahkan Tuhan. Untuk apa? Dilakukan. Untuk dilakukan. Untuk dipraktekkan. Ya, satu ayat lagi. Ya, kita Ulangan pasal 30. Ulangan 30 ayat yang ke-11. Kita Ulangan 30 ayat yang ke-11. Kalau kita belum mengalami ini, oh, hati-hati ya. Jangan kita terlena. Kita pikir, oh, pengajaran yang ada pada kita besar. Memang. Tetapi untuk apa pengajaran itu dipercayakan buat kita? Untuk apa? Bukannya sekedar dibangga-banggakan. Ya, sampai terjadi clash dengan yang lain. Kenapa? Sebab kita menganggap kita punya yang lebih hebat dari orang lain. Mungkin saja benar, tapi bukan hanya untuk itu. Ya, perhatikan. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-11. Kalau Tuhan kemudian periksa, ya, aku berikan kamu firman. Untuk apa firman itu diberikan? Untuk apa? Perhatikan. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, tidaklah terlalu sukar bagimu. Perhatikan. Dan tidak pula terlalu jauh. Saya selalu teringat Bapak Pendeta Injono mengatakan bahwa pengajaran ini pengajaran yang praktis. Praktis ini bukan berarti gampang dibawa, ya, mudah dicangking, mudah dibawa. Praktis artinya harus dipraktekkan. Pengajaran yang seharusnya dipraktekkan, ya, diaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini doa saya setiap kali menyampaikan firman Allah. Firman yang kita dengarkan malam hari ini harus segera kita aplikasikan dalam perbuatan nyata, walaupun dalam hal-hal yang sangat sederhana. Dalam menangani anak, dalam pekerjaan, terutama dalam ibadah. Pengajaran ini harus segera dipraktekkan. Ya, Tuhan katakan, perintah ini kusampaikan kepadamu pada hari ini.
tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Ya, Tidak di langit tempatnya, Ya. sehingga engkau berkata, ya. siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita? Dari sini saja kita sudah melihat bahwa kalau Tuhan memerintahkan segala sesuatu buat kita, Tuhan memerintahkan tidak yang aneh-aneh, saudara. Tidak yang kita tidak mampu lakukan. Waktu Tuhan perintahkan kepada Simon untuk labuhkan pukatmu, apakah itu aneh buat Simon? Tidak, itu dia sudah lakukan. Tuhan katakan labuhkan. Waktu Tuhan katakan kepada Naaman, ya, benamkan mandi di sungai Yordan 7 kali. Apa itu sesuatu aneh yang tidak dapat dilakukan? Ayat mengatakan tidak terlalu sulit, tapi itu harus dilakukan. Ya, terus kan? Siapakah yang akan naik ke langit Ya. untuk mengambilnya bagi kita Ya. dan memperdengarkannya kepada kita, Ya. supaya kita melakukannya? Terus, Juga tidak di seberang laut tempatnya, ya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi Oh kita? Tuhan, tidak terjangkau, Tuhan. Tidak terjangkau, Tuhan, tidak mungkin saya bisa lakukan. Ayat mengatakan kalau firman itu dipercayakan buat kita, ayat mengatakan tidak terlalu sukar. Asal mau, maka firman itu dapat dipraktekkan. Amin. Teruskan, ya. Dan memperdengarkannya kepada kita, Ya. supaya kita melakukannya. Nah, ayat 14, perhatikan ini. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, Sangat dekat kepadamu. yakni di dalam mulutmu Di dalam mulut kita bagaimana kita berkata-kata. Perhatikan, dan di dalam hatimu. di dalam hati kita bagaimana kita memberikan diri kita, hati kita untuk menerima firman Allah, dipercayakan buat kita. Ya, semakin banyak kita dipercayakan, semakin besar tuntutan Tuhan buat kita. Apa itu? Terus kan? Untuk dilakukan. Untuk dilakukan. Semua firman yang dipercayakan kepada bangsa Yahudi adalah untuk dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah melakukan. Justru yang sebaliknya, mereka melakukan apa yang menjadi karakter siapa? Tuhan katakan, Bapakmu. Ya, sebab kamu lakukan apa yang dikehendak Bapakmu. Siapa itu? Iblislah yang menjadi Bapakmu. Kenapa? Bukan Allah itu, bukan Abraham, tapi Tuhan katakan iblis. Oleh sebab itu biarlah hari-hari ini kita mohon Tuhan, banyak firman yang aku dengarkan, Engkau mempercayakan begitu banyak, terutama buat saya. Kalau saya melihat Tuhan bukakan firman Allah buat kita, perhatikan, makin Tuhan bukakan, makin berat tuntutannya. Sudahkah kita melakukan itu dalam praktek? Saya menyampaikan firman Allah, Tuhan tuntut lebih dulu buat saya, tetapi juga buat kita sekalian. Kita sudah kadung dengar, terlanjur dengar. Kalau itu tidak menjadi praktek hidup kita, Tuhan katakan kamu punya firman Allah, tapi tidak punya praktek firman Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan berdusta. Ini berdusta apa? Mendengar firman Allah, punya firman Allah, bahkan bangga menyampaikan firman Allah. Tetapi kalau itu bukan di praktek hidupnya, Tuhan katakan itu sedang berdusta. Oleh sebab itu koreksi buat saya. Jangan-jangan saya menyampaikan firman Allah hebat, bagus, tapi Tuhan katakan nol dalam prakteknya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita belajar dengan segala ketidakmampuan Tuhan. Saya mau belajar dalam segala ketidakmampuan Tuhan, ajar saya. Sebab inilah yang menjadi perkataan orang-orang kafir. Mereka datang ke rumah Yakub untuk dibimbing oleh firman Allah, dibimbing, dituntun. Ya, ini ya. Yang kedua, perhatikan yang kedua bahwa orang Yahudi itu adalah tempatnya Tuhan mempercayakan tadi firman Allah, tetapi juga keselamatan. Injil Yohanes pasal yang keempat, kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ya. Jadi keselamatan itu datangnya berasal dari suku, dari bangsa Yahudi. Ya. Kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Oleh sebab itu kita harus kemudian bukan hanya sekedar bangga-banggaan. Ya, kita punya Tuhan yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Benar. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal. Tidak ada seorang pun dapat mencapai Bapa kecuali melalui aku. Tapi perhatikan, tapi kalau kita tidak praktek itu, ya Tuhan itu memang jalan keselamatan. Tetapi orang, umat Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak berjalan pada jalan itu juga tidak mendapatkan keselamatan. Injil Yohanes pasal 4, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ini wanita campuran, ya. Orang Yahudi ya kawin campur dengan orang Israel, dengan orang kafir. Ayat yang ke-22.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi ini adalah orang-orang yang menjadi jalan keselamatan itu datang ke dunia ini. Sebab di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, Rasul Paulus katakan kepada tolong baca Roma pasal yang ke-9, Roma pasal 9 ayat yang ke-5. Suratan Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang menjadi sebab keselamatan itu datang ke seluruh dunia ini ya. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 ya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur. Ini ya, mereka ini orang Yahudi, orang Israel. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, yang ada di atas segala sesuatu. Ya, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi orang Yahudi ini ya melahirkan Mesias, melahirkan juru selamat. Ya, keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Dan semoga kita boleh mengalami ini ya. Kalau kita merasakan keselamatan itu datang dari kita, dan kalau waktu Tuhan berbicara tentang keselamatan itu datang dari orang Yahudi, dikaitkan dengan pengenalan kepada Allah. Bagaimana kita hari-hari ini mengenal Allah? Dimulai tadi kesaksian tadi, dimulai dengan apa? Dia adalah juru selamat. Jalan itu, iman itu ya, percaya itu adalah jalan untuk kita boleh mengalami diselamatkan. Bagaimana kita di hari-hari ini bisa mengenal ini? Dia sebagai juru selamat. Ya. Apakah kita mengalami benar-benar dia juru selamat? Ya. Seringkali kita ragu ya. Mulai jangankan juru selamat untuk keselamatan jiwa kita, untuk perkara-perkara jasmani saja kita ragu. Apa Tuhan sanggup menolong saya? Apakah Allah sanggup menolong saya? Saya mau mengatakan ini, orang Israel sejak semula, waktu sudah baca dalam waktu mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dari Laut Kulsum, mereka sampai di tempat yang namanya Masa dan Meriba. Di sana tidak ada air. Adapun airnya apa saudara? Pahit, tidak bisa diminum. Nah, mereka bertengkar dengan Musa. Mereka mengatakan, adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Allah di tengah-tengah kita atau tidak? Seringkali pada saat kita tidak mengalami apa-apa, saat kita biasa-biasa saja, sepertinya kita orang percaya, sepertinya kita orang Kristen, sepertinya, tapi waktu datang ujian, bahwa apakah kita bisa mengenal dan mengaku bahwa dia adalah juru selamat? Tidak usah ngomong juru selamat, untuk jiwa roh kita, untuk masalah-masalah kita yang sebenarnya, yang simple-simple, yang kecil itu. Seringkali kita kemudian putus asa, seolah-olah tidak punya Allah, seolah-olah tidak punya Tuhan. Tapi biar hari-hari ini Tuhan katakan keselamatan itu datangnya dari siapa saudara? Bangsa Yahudi. Kalau saya mau rohanikan bahwa keselamatan itu datang dari gereja Tuhan, bagaimana orang-orang yang hidup dalam gereja Tuhan ini boleh menjadi orang-orang yang membawa keselamatan itu sampai menyebar ke seluruh dunia? Kapan itu? Kalau kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi, tidak perlu dengan omongan itu terutama, tetapi bagaimana pola hidup kita ini. Sampai Rasul Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sudahkah kita menjadi saksi buat orang-orang yang lain yang mencari keselamatan? Hari-hari ini banyak mereka mencari keselamatan. Mereka cari di kuburan, mereka cari di filsafat, mereka cari di ilmu pengetahuan, mereka cari di mana-mana. Dan saya mau mengatakan mereka tidak mendapatkan jalan keselamatan. Sebab apa? Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Coba cari demikian, amin. Tetapi bagaimana kita ini? Bagaimana kita ini yang mengaku orang Kristen, yang memakai nama Kristus dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita tidak menjadi saksi, justru menjadi sandungan. Itu lihat orang Kristen itu. Lihat orang Kristen itu, lihat itu. Ya. Saya pernah mendengarkan bahwa statistik, saya tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi pernah dicetuskan ya, penghuni Medaeng yang bagian narkoba itu sebagian besar katanya orang Kristen. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Ya, katanya demikian.
Kalau sampai itu benar, alangkah memalukan kita. Bagaimana orang bisa mencari keselamatan di dalam gereja? Kalau lihat, itu loh orang-orang Kristen yang namanya itu, ya namanya itu, saya baca koran kemarin ada anak dari nama itu sudah, ini orang Kristen ini. Bagaimana perlakuan orang tuanya sampai, aduh, habis-habisan mengerikan. Seandainya orang tua Kristen melakukan demikian, sudah tidak menjadi saksi, tapi menjadi sandungan. Itu loh, lihat itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga dari hidup kita ini, kita menjadi sebagai pembawa keselamatan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi. Ayat mengatakan, kita ini bagaikan orang-orang yang membawa berita keselamatan. Amin. Orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang mencari keselamatan, orang-orang yang ragu tentang keselamatannya. Mereka boleh percaya. Sebab apa? Melihat anak-anak Tuhan itu dalam praktek hidupnya begitu menjadi kesaksian. Berulang-ulang kali saya menyampaikan, ya, ada kesaksian nyata ini. Seorang penjual bakso itu, dia melihat tidak dari perkataan tapi dari perbuatan orang-orang yang beli bakso di rombongnya. Kalau orang Kristen, dia doanya baik sungguh-sungguh, sehingga dari situ saja itu jadi kesaksian, dan dia percaya karena perbuatan anak-anak Tuhan yang makan di rombong baksonya. Sangat simpel, tapi sudah menjadi kesaksian. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Semoga kita ini, gereja Tuhan, kita penyandang nama Kristus. Ya, Kristen itu artinya Kristus, pengikut Kristus. Kita penyandang nama Kristus. Kita menjadi orang-orang yang mencari keselamatan lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat tindak tanduk kita. Mereka bisa mengenal Allah. Mereka percaya, bertobat, dan mereka boleh mengalami hidup baru, menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, seperti kita juga mengalami. Mengalami demikian, amin. Tapi kalau tidak, kita menjadi pendusta. Tuhan katakan, kita bukan jemaat iblis, bukan jemaat Allah, tetapi Tuhan katakan engkau jemaah iblis, yang justru mengganggu, justru menganiaya. Setiap kali, perhatikan, setiap kali ada orang Kristen melakukan perkara-perkara yang tidak baik, gereja Tuhan teraniaya. Ya, gereja Tuhan teraniaya. Nanti lihat saja, ada balasannya buat gereja Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita tidak mau menjadi penganiaya jemaat Tuhan, jangan ada dusta keluar dari kehidupan kita. Tapi sebagaimana firman Allah kita terima, keselamatan kita terima, kita juga itu bisa implementasikan dalam setiap praktek hidup kita. Kita praktekkan dalam praktek nyata, walaupun itu sederhana, kita praktekkan itu. Sebab dari situ kita tidak berdusta, tapi juga justru kita menjadi saksi-saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mau mengalami demikian, amin? Sebab salah satu fungsi gereja Tuhan, Tuhan katakan engkaulah terang dunia. Walaupun terang itu hanya sebesar pelita, tapi kalau terang itu menyala, dia akan menjadi terang sangat berguna buat orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi kita lihat ini, nomor satu, gereja iblis ini, jemaat iblis ini adalah orang-orang yang berdusta. Yang kedua, selain berdusta, mereka juga membunuh. Mereka membunuh. Ya, mereka membunuh. Ya, membenci itu sama dengan membunuh. Sekarang ini nggak perlu kita kemudian angkat perang. Ya, seperti yang terjadi di Ambon, di Poso sana. Ya, itu baru membunuh, bukan. Tetapi membunuh ini dalam kebencian. Ya, nanti kan saya perlihatkan apa praktek membunuh yang Tuhan katakan membunuh. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal 8 tadi, kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-40, ini membunuh ya. Yang Tuhan katakan ini orang Kristen, orang Yahudi. Ya. Perhatikan. Secara jasmani, saudara, Kristen dan Yahudi itu beda, saudara. Tetapi ini gambaran, ya. Gambaran, ya. Kitab Injil Yohanes pasal 8, kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-40. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-40. Tetapi yang kamu kerjakan, ialah berusaha membunuh aku. Nah, orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Membunuh Yesus, dan Tuhan katakan, kalau saja mereka ingin membunuh aku, pasti juga mereka akan membunuh kamu. Ya. Kalau saja mereka membenci aku, pasti mereka akan membenci kamu. Kira-kira demikian, amin. Injil Yohanes 15:16 sudah bisa baca ya. Kalau mereka membenci aku, membunuh aku, pasti mereka lakukan buat kamu juga. Sebab itu perhatikan ya. Teruskan.
Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, Aku mengatakan kebenaran kepadamu. yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Nah, Pekerjaan yang demikian Ya. tidak dikerjakan oleh Abraham. ya, Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. ya, Jawab mereka, ya. kami tidak dilahirkan dari zina. Nah, Bapa kami satu, Ya. yaitu Allah. terima kasih ya. Ayat mengatakan orang Israel ingin membunuh Yesus. Kenapa? Sebab Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia menyampaikan kebenaran firman Allah, dan karena dia menyatakan kebenaran itu, kemudian menegur mereka secara tidak langsung dan langsung, maka itu yang membuat mereka menjadi marah dan ingin membunuh Yesus. Nah, praktek kita bagi kita di hari-hari ini apa? Membunuh di sini. Yaitu kalau saat kita mendengarkan firman Allah, saat kita membaca firman Allah, dan kita membantah kebenaran firman Allah dengan alasan apapun juga. Maafkan saudara, saya juga berdoa supaya jangan pribadi saya yang menyampaikan firman Allah yang masih ditandai dengan kekurangan menjadi sebab saudara kemudian dengar firman Allah, wah, ngomong tok isah ya, tapi prakteknya tidak ada. Ya, karena melihat mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin itu belum teruji, dan saudara dalam hati sudah membantah dalam hati, membantah, sama mengatakan itu praktek pertama kita membunuh, yaitu saat kita membantah kebenaran firman Allah. Tuhan katakan, aku menyatakan kebenaran dan engkau tidak mau menurutinya. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita mau mengerti ini. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, biar kita yakini, ya Tuhan, inilah kebenaran yang harus saya pegang, ini kebenaran yang harus saya percayai. Supaya apa? Bukan kita menjadi pembunuh, tapi justru kita menjadi orang-orang, setiap kita pegang, kita orang-orang yang hidup dari firman Allah. Amin. Ya, yang pertama ini. Yang kedua, ya, bukan hanya itu, tetapi di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, kitab Ibrani pasal yang ke-6, mereka membunuh Tuhan itu lewat menyalibkan. Dan dalam Ibrani pasal yang ke-6 Tuhan katakan apa ini? Menyalibkan Tuhan Yesus bagi kita di hari-hari ini. Ya. Ibrani pasal yang ke-6, kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Ibrani pasal 6, ayat yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Supaya jangan itu kemudian terjadi, ya. Ayat yang ke-6, Namun yang murtad lagi, atau sebaliknya kita baca mulai ayat yang ke-4. Perhatikan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, ya, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, perhatikan, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, ya, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. ya. Namun yang murtad lagi, Tapi yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, ya. hingga mereka bertobat. Terus, Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah, sebab mereka menyalibkan seperti mereka membunuh lagi, menyalibkan anak Allah. bagi diri mereka, Ya. dan menghinanya di muka umum. Terima kasih. Setiap kali kita membantah kebenaran firman Allah, itu sebenarnya seperti kita orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Kebenaran firman Allah itu tidak ada jalan lain selain kita menerima sepenuh-penuhnya. Entah itu masuk logika kita, entah itu tidak masuk. Tuhan katakan kebenaran firman Allah itu harus di atas segala-galanya. Kebenaran firman Allah itu suatu yang mutlak harus kita terima. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti, ya. Kalau kita tidak begini, maka kita tidak hidup dari firman Allah, ya. Justru kita menjadi pembunuh firman Allah. Yang kedua, Tuhan katakan murtad lagi. Sudah pernah menerima firman Allah, sudah pernah bersaksi tentang kehebatan kebenaran firman Allah, sudah pernah bersaksi tentang pertolongan Tuhan, tapi ayat mengatakan murtad lagi, kembali lagi pada hidup yang lama, kembali lagi pada cara yang lama, kembali lagi. Tuhan katakan itu sama dengan menyalibkan Tuhan untuk yang kesekian kalinya. Mereka menyalibkan lagi Tuhan Yesus, mereka membunuh, ya. Sebab itu di hari-hari ini biar kita boleh mengerti, Tuhan ampuni Tuhan dalam banyak perkara. Sebab seringkali hidup lama itu seperti menarik kembali. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita perlu mengalami pembaharuan. Apa itu pembaharuan? Memutuskan hidup kita, memutuskan dari rantai, dari tali hubungan dengan hidup lama. Kalau kita diputuskan dari hubungan dengan hidup lama, itu yang membuat perjalanan kita ini tidak maju mundur. Saudara coba bayangkan, ya, maju mundur.
kapan bisa maju? Saya pernah bersaksi, kalau kita kemudian pergi ke satu tempat, ya, keluar rumah, apalagi rumahnya di perumahan, keluar rumah aja sudah berapa menit itu, sudah sampai di keluar, ya di luar, ya ingat lagi di rumah, oh ketinggalan, balik lagi, ya satu perkara, keluar lagi, ingat lagi, balik lagi, Saya bayangkan, kapan bisa sampai, kapan bisa maju. Oleh sebab itu Tuhan katakan, biar hari-hari ini putuskan hubungan dengan hidup yang lama. Supaya apa? Tidak ada kaitan dengan hidup lama yang membuat kita kembali pada hidup lama, murtad lagi. Tapi kita hari-hari ini, kita maju. Walaupun mengalami hinaan, walaupun mengalami fitnaan. Ya, tolong baca 1 Petrus pasal yang keempat. Tapi kita maju terus. Jangan kembali mencemplungkan diri dalam hidupan yang lama. Itu seperti membunuh, seperti menyelipkan Tuhan Yesus. Kalau saja orang Yahudi berani menyelipkan Tuhan Yesus, mereka juga berani merajam Stefanus. Mereka juga berani menganiaya jemaat mula-mula. Mereka juga berani membasmi gereja Tuhan pada akhir zaman. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ini, ya. Kitab 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Hari-hari ini, ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Berhenti berbuat dosa supaya apa? Hidup yang akan datang, hidup di depan kita ini. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jangan kembali lagi pada hidup yang lama. Tetapi apa? Tetapi menurut kehendak Allah. Tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang di depan kita, waktu yang di belakang kita ini, kita boroskan, kita habiskan untuk cebar-cebur dalam dosa. Tapi Tuhan katakan, waktu Tuhan menyelamatkan kita, waktu kita mengalami kemurahan Tuhan, dengar firman Allah. Waktu yang di depan kita ini Tuhan katakan, bukan untuk melakukan kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang. Ya, sebenarnya bukan pergunakan, kalau pergunakan itu untuk sesuatu yang baik, ya. Tapi ini kita habiskan, kita boroskan, kita buang, ya. Tuhan katakan waktu yang lama, waktu yang dulu, habis banyak waktu dihabiskan, diboroskan, dibuang untuk untuk hal-hal yang sia-sia, terus kan? Untuk melakukan kehendak orang-orang, ya, yang tidak mengenal Allah. Terus kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, ya, keinginan, ya, kemabukan, pesta pora, ya, perjamuan minum, ya, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu belakang kita, itu latar belakang kita. Jangan lagi kembali. Ayat yang keempat, perhatikan. Sebab itu mereka heran, ya, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Terus, dan mereka memfitnah kamu. Walaupun difitnah, ya, seringkali, ya, orang-orang yang berlatar belakang jelek, terima kasih waktu bertobat, ya, dihina sama teman-temannya. Oh, kamu sekarang sok suci. Oh, mau jadi pendeta kamu, ya. Mau jadi apa kamu, ya. Tapi Tuhan katakan lewat Rasul Petrus, biarlah kita tidak kemudian peduli dengan fitnaan, dengan apapun juga. Tapi kita putuskan hubungan dengan hidup lama. Tapi kita maju. Sebab kalau tidak, maka hidup itu akan kembali lagi pada hidup yang lama. Seperti dia menyalibkan Yesus untuk yang kesekian kalinya. Dia murtad lagi. Itulah pembunuhan dalam pengertian yang rohani. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita boleh mengalami dalam perbuatan kita, jangan menganiaya jemaat. Tapi biar hari-hari ini kita bersatu hati, kita membangun, ya. Nah, kita lihat di sini jemaat di Philadelphia. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Jemaat di Philadelphia, walaupun mereka digocoh dengan orang-orang yang demikian, ya. Jemaat iblis dengan dustanya, dengan kebenciannya, ya. Secara jasmani, Tuhan katakan kepada murid-murid dalam Injil Yohanes pasal 16, pasal 15 bagian akhir dan 16, akan ada waktunya orang-orang akan mengucilkan kamu dan akan membunuh kamu. Bahkan mereka merasa walaupun sudah membunuh, mereka berbakti kepada Allah, berbuat bakti kepada Allah. Tapi Tuhan katakan, kamu jangan gentar, jangan tawar hati, tapi terus, ya. Nah, kita lihat di sini dalam Wahyu pasal 3, pada saat menghadapi gocohan dari dalam ini, saudara-saudara palsu ini, ya, mengaku diri sebagai orang Yahudi, tapi sebenarnya bukan demikian. Mereka hanya secara lahiriah, tetapi tidak secara rohani, ya. Tuhan katakan apa? Apa solusinya? Jemaat ini tinggal di dalam kasih,
Mereka mengasihi Allah walaupun menghadapi begitu banyak gocohan. Tapi mereka tidak kendur dari mengasihi Allah, tapi justru mereka makin mengasihi Allah. Sehingga karena mereka tidak kendur dari mengasihi Allah, tapi makin mengasihi Allah. Oleh sebab itu Allah mengaku bahwa Allah mengasihi mereka. So bisa mengerti demikian, amin? Tolong baca sekali lagi ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Waktu mengalami, ini hati-hati saudara. Saya katakan tadi, kalau saat kita tidak mengalami apa-apa, kita enteng menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Enggak ada beban apa-apa, enggak ada tuduhan apa-apa. Tapi coba pada saat kita mengalami masa sukar, coba saat kita mengalami ya seperti kita berjalan dengan linangan air mata, apa masih kita mengatakan aku mengasihi Tuhan Yesus? Jemaat di Philadelphia mengalami jalan buntu, mengalami dikocok dari dalam dengan saudara-saudara palsu ini, tapi justru mereka makin mengasihi Allah, sehingga Allah tidak malu mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dan itu harus diucapkan oleh orang-orang yang menggocok mereka, ya. Ayat yang ke-9, perhatikan. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, Perhatikan. melainkan berdusta, Ya. akan kuserahkan kepadamu. Ya. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang, Perhatikan. dan tersungkur di Dan depan tersungkur kakimu, di bawah kakimu dan mengaku bahwa bahwa aku mengasihi engkau. aku mengasihi engkau. Oh, luar biasa. Yesus mengasihi jemaat di Philadelphia. Kenapa? Sebab dalam segala keadaan apapun juga, mereka tetap tinggal dalam kasih. Mereka tetap mengasihi Yesus, mengasihi Allah. Ini harus kita alami dalam praktek hidup kita setiap hari. Dalam apapun juga Allah, apapun ya Tuhan katakan, kita harus tetap tinggal di dalam kasih Allah ini. Amin. Jangan bergeser dari kasih Allah. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita harus tetap tinggal dalam kasih Allah. Justru malah makin mengasihi Dia. Sebab memang justru ini pengalaman saya. Pada saat kita mengalami berat pergumulan, di situ kita makin merasakan bahwa kasih Allah itu sangat nyata. Sangat nyata. Di saat semua orang meninggalkan kita, hanya ada satu orang yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah orang yang mengasihi, pribadi yang mengasihi kita. Oleh sebab itu di hari-hari ini, jangan terbalik, saudara. Menghadapi pergumulan yang berat, malah kemudian tinggalkan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Itu dia menyalibkan Tuhan. Tetapi kita makin mengasihi Dia, sampai Allah itu mengakui bahwa Dia mengasihi kita, ya. Ayat yang ke Injil Yohanes pasal 15, kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, Ya. demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, Ya. kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, Ya. dan tinggal di dalam kasihnya. Apa ayat yang ke-12? Apa perintahnya? Inilah perintahku, Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, supaya kamu saling mengasihi. seperti Perhatikan aku telah mengasihi kamu. ayat yang ke-17, perhatikan. Inilah perintahku kepadamu, Ya. kasihlah seorang akan yang lain. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat ini, justru pada saat kita mengalami pergumulan, perhatikan ini penting. Mulai dalam rumah tangga. Ini yang saya alami, ini yang saya lihat ya. Mulai dalam rumah tangga, dalam jemaat ini. Di saat kita mengalami masa sukar, seharusnya dalam nikah, dalam rumah tangga, kita harus, ayat mengatakan, tinggal di dalam apa? Kasih. Apa tinggal dalam kasih? Menuruti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau kita mengalami sehebat apapun pergumulan kita, tapi kemudian kita praktek firman Allah, apapun, walaupun ada perbedaan, walaupun ada sesuatu, tapi mulai dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, ajak untuk menyatu. Kita satu, kita saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang kita terima dari Tuhan. Justru pada saat kita saling mengasihi, di saat itu sehebat apapun pergumulan kita, kita tidak terpengaruh
tetapi kita justru menjadi orang yang nanti akan diakui bahwa kita dikasihi Tuhan. Amin. Ya, jangan malah terpecah, saudara. Ada masalah malah terpecah, saling menyalahkan. Biasa itu dalam rumah tangga. Kalau terjadi apa? Ini gara-gara papa, ini gara-gara mama, ini gara-gara kamu anak, gara-gara ini. Pada saat kita saling menyalahkan, saudara, ya, perhatikan, kita tidak tinggal dalam kasih. Kita menjadi tawar, bukan hanya tawar, malah pahit. Ya, sebab apa? Kebencian itu akar kepahitan itu. Menjadi pahit hidup ini. Di mana solusinya, saudara? Di mana jalan keluarnya? Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan katakan, tinggallah dalam kasih. Apa itu? Perintah, dengar perintah Tuhan dan lakukan itu. Apa perintah Tuhan? Kasihilah seorang dengan yang lain. Ya, engkau harus saling mengasihi. Ini perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Di dalam pengalaman sehebat apapun juga, kita ajak untuk menyatu. Pada saat kita menyatu, kita tidak terkalahkan. Orang dunia saja bisa mengatakan, ya, bersatu kita teguh, bercerai apa? Kita hancur. Oleh sebab itu, biar jemaat ini saya mau bawa, saya mau ajak, ya, apapun yang kita alami, sehebat apapun juga, jangan terpecah, tapi kita satu. Dalam kita menyatu, kita akan mengalami dalam segala pahitnya, dalam segala pergumulan, kekuatan dari Tuhan. Sebab kasih itu lebih kuat dari maut. Amin, saudara. Kasih itu sesuatu yang sangat kuat, dan kasih itu kekal. Dia tidak sementara. Tidak seperti bara api yang ada di dunia ini. Awalnya saja pahit, awalnya saja berkobar-kobar, tapi berjalannya waktu dia akan dingin. Dia akan padam. Tapi kasih Allah, api kasih Allah, itu kekuatan yang sangat kuat. Ini Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Tinggallah, dengarkan perintahku. Hendaklah engkau saling mengasihi. Oh, luar biasa. Kalau kita alami demikian, saudara, kita akan lihat, Tuhan katakan, nanti orang-orang yang menggocok kamu akan suruh tersungkur di bawah kakimu untuk mengaku bahwa engkau mengasihi engkau. Apa artinya? Kalau kita tetap tinggal di dalam kasih, walaupun kita digocok dengan dusta, dengan kebencian, kepahitan. Nah, kita akan lihat ada 3 perkara yang akan kita alami, ya. Kita 3 perkara, saya mau cepat saja, secara singkat supaya kita kemudian ya bisa mengerti ini, ya. Nomor 1, ya, di dalam kitab Yesaya pasal 45. Kitab Yesaya 45. Kitab Yesaya 45, jangan bergeser dari kasih. Kita mengalami sehebat apapun, sepahit apapun yang kita alami, jangan bergeser dari kasih Allah. Jangan bergeser dari perintah Tuhan. Satu, menyatu ini. Tidak ada perkataan lain yang saya ingin sampaikan buat saudara yang mengalami hal yang berat dalam perjalanan hidup saudara, ya. Tapi satu perkara, kita menyatu. Bagaimana saya mau menyatu? Dia tidak mau menyatu. Nomor 1, hubunganmu dengan Tuhan itu. Perbaiki hubungan sampai kita menyatu dengan Tuhan. Dan kita akan lihat Tuhan yang akan berbuat. Tuhan yang akan turun tangan untuk setiap masalah kita. Amin. Ya. Kitab Yesaya pasal 49. Kitab Yesaya 49. Yesaya 49 ayat yang ke-14. Yesaya 49 ayat yang ke-14. Sebentar. 45, Yesaya 45 ayat yang ke-14. Yesaya 45 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir, ya, dan segala laba dari Ethiopia, perhatikan, dan orang-orang Sheba, ya, orang-orang yang tinggi perawakannya, ya, akan pindah kepadamu, terus, dan menjadi kepunyaanmu, mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai, ya, mereka akan sujud kepadamu, nah, dan akan membujuk engkau, katanya, ya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah, ya, dan tidak ada yang lain, ya, di samping Dia tidak ada Allah, ya. Sungguh, engkau Allah yang menyembunyikan diri, ya, Allah Israel, ya, juru selamat. Terima kasih. Haleluya. Ya, ayat mengatakan ini kepada orang Israel, Tuhan katakan nanti hasil dari negeri Ethiopia, ya, hasil dari tanah Mesir, laba dari Ethiopia, itu nanti akan menjadi kepunyaanmu. Dan orang-orang Sheba, cerita tentang Salomo, ya, ratu dari negeri Sheba itu, ayat mengatakan orang-orang yang tinggi besar perawakannya itu nanti akan berjalan di belakangmu dengan tangan, dengan dirantai menjadi budak belian.
Mereka nanti akan melayani engkau, sujud menyembah engkau, dan berkata, hanya di tengah-tengah engkau ada Allah, tidak ada Allah lain. Artinya apa bagi kita di hari ini? Seperti orang-orang itu sujud di telapak kaki kita, di hadapan kaki kita, di depan kaki kita. Artinya kalau kita tetap hidup dalam kasih, walaupun sehebat apapun yang kita alami, pada akhirnya kita lihat pembelaan Tuhan berupa apa? Pemeliharaan Tuhan akan berlimpah, akan nyata. Bayangkan itu, seluruh hasil Mesir, seluruh keuntungan Ethiopia itu diberikan sepenuh-penuhnya. Kurang pembantu, Tuhan kirim orang-orang besar yang kuat-kuat, orang-orang negeri Sheba, untuk menjadi pembantumu. Tuhan katakan, menjadi budakmu. Sedemikian luar biasa. Kurang apa? Ada kelimpahan. Sebab apa? Kelimpahan dari pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Semua mengalami demikian, amin? Ya. Ini janji Tuhan. Yang kedua, kitab Yesaya pasal 60, kitab Yesaya pasal 60, kitab Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60. Kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-14. Yesaya 60 ayat yang ke-14. Saya mengatakan, masa mungkin kalau kita selalu membantah, selalu tidak percaya, bagaimana kita boleh mengalami kenyataan ini? Jadilah seperti imanmu, Tuhan katakan. Kalau iman kita tidak mungkin, jadi mustahil. Tapi kalau kita mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita akan alami itu, Dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Amin. Ayat yang ke-14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sekali lagi, ayat yang ke-14 ini sama persis dengan jemaat di Philadelphia. Orang-orang yang menindas engkau. Ayat yang ke-14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau, dan semua orang yang pernah menista engkau, teruskan, akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, perhatikan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Apa ini bagi kita? Kalau kita tetap hidup dalam kasih, tidak kendur, tidak tawar, maka ayat mengatakan akan ada pembalasan dari Tuhan. Justru orang-orang yang menggocoh engkau, ayat mengatakan, kusuruh sujud menyembah di depan kakimu. Ayat mengatakan orang-orang ini akan mengatakan, sungguh engkau kota Allah, kota Tuhan, Sion, milik Allah yang Maha Kudus. Akan ada pembalasan Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini nggak usah balas-balasan, saudara. Ada satu ayat dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga disebutkan bahwa pembalasan itu miliknya siapa, saudara? Miliknya Tuhan. Dan dalam suratan Pak Petrus, tolong baca, Tuhan katakan, di saat kita mengalami apapun juga, kalau kita mengalami sesuatu, pasti ada sesuatu kesalahan. Tapi Tuhan tidak ada kesalahan sedikit pun, tapi dia mengalami dihina, disiksa, apapun juga. Tapi kita lihat contoh, dia tidak membalas, dia tidak mengancam. Tapi kita lihat suratan 1 Petrus, ini pelajaran, ini contoh kita. Jangan mencontoh yang lain, saudara. Tidak membalas hinaan, cercaan, apapun juga. Terus terang, kalau kita mengalami demikian, paling tidak telinga ini rasanya tidak tahan. Aduh Tuhan, hati ini panas, ingin cepat-cepat membalas saja. Tapi Tuhan kita tidak begitu, saudara. Allah kita tidak begitu. Dia tidak mengajar kita begitu, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Oleh sebab itu ini harus kita praktekkan, saudara. Ini Tuhan katakan, nanti orang-orang yang menghina, mencerca engkau, nanti mereka akan dibalas oleh Tuhan. Dia akan balas tersungkur di depan kakimu. 1 Petrus, suratan 1 Petrus. Tapi apa yang harus kita alami di hari-hari ini? Kalau kita balas, saudara, nggak ada pembalasan dari Tuhan. Tuhan tidak akan membalas, saudara. Tuhan biarkan kamu mampu balas, ayo balas. Kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi saat kita angkat tangan, Tuhan, saya tidak mampu, kuserahkan sepenuhnya kepada engkau. Kita lihat nanti Tuhan yang akan membalas. Amin. 1 Petrus pasal yang kedua, jangan membalas. Roma pasal 12, Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan
Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebab hak untuk membalas itu, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Bukan haknya kita, bukan. Haknya Tuhan. Pegang ini. Ayat yang ke-22, kita lihat ini contoh kita ini, teladan kita ini, Saudara. Ya. Membalas pun Tuhan larang. Apalagi menggarai, Saudara. Jangan, itu bukan contohnya Tuhan, itu contohnya itu jemaat iblis, Saudara. Tuhan itu membalas pun Tuhan larang. Apa yang jahat, kalau yang baik balas, tapi yang jahat jangan dibalas. Ini pelajaran dari Tuhan, ya. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, Ya. dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, perhatikan ini. Ketika ia dicaci maki, Ketika ia dicaci maki. Saya pernah satu saat, saya tidak tahu lagi apa, Saudara, nyetir mobil diludahi, ya, dimaki. Waduh, saya pikir-pikir salah apa saya ini, ya. Apa cara mengemudi saya tidak benar ini. Tahu-tahu tuh. Padahal saya ya tidak cuil, Saudara. Paling mobil aja rusak. Tapi hati ini panas rasanya, ya. Kepengen balas aja, ya. Tahu-tahu maki. Yang lain lagi, Saudara, orang lain. Saya pikir, salah apa saya ini? Hati tidak terima, Saudara. Kepengen balas. Padahal Tuhan katakan, contohku bukan begitu, Saudara. Ya, ketika aku tidak berbuat dosa, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23. ketika ia dicaci maki, Ya. ia tidak membalas dengan mencaci maki. Amin, sungguh sih. Gampang untuk diucapkan. Tapi coba kita praktekkan. Nangis kita. Tuhan ingin balas tapi engkau larang. Itu sakit sekali, Saudara, ya. Kepengen tak balas saja tapi kok engkau larang. Aduh. Itu kita belum rela itu. Tapi mengatakan sampai kita rela, ya. Ya, ketika ia dicaci maki tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, Ya. ia tidak mengancam. Lihat nanti kamu, ya. Awas nanti kamu lihat. Nggak, Tuhan katakan jangan mengancam, jangan mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia, Ya. yang menghakimi dengan adil. Ya, ini teladan kita, Saudara. Dan mengatakan teladan kita ini, Saudara. Tidak membalas, kenapa? Pembalasan itu miliknya siapa? Tuhan. Ayat mengatakan nanti kau lihat sendiri semua mereka itu nanti akan tersungkur. Ini kita harus praktekkan ini. Simpel, Saudara. Saudara mengalami dalam dunia saudara, di pekerjaan. Banyak Saudara mengalami ini. Ya, sesama teman kerja, ya. Nanti ya di dunia bisnis, ya, kompetitor. Saudara akan mengalami demikian. Praktekkan ini, Saudara. Praktekkan. Ini perkataan kebenaran sudah teruji ribuan tahun dan Allah tidak mungkin salah. Praktekkan ini. Kita akan mengalami apa yang Tuhan katakan, pembalasan itu hakku. Roma pasal 12. Ya, kita akan melihat Tuhan yang membalas. Kalau Tuhan yang membalas, itu sesuatu yang luar biasa, ya. Roma pasal 12. Catatan Roma pasal 12. Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. ya. Terus, Sedapat-dapatnya, Ya. kalau hal itu bergantung padamu, Ya. hiduplah dalam perdamaian dengan semua ayat orang. 19 berarti kan? Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tuhan, balas Tuhan. Nggak usah menuntut. Nggak usah kita ngomong, Tuhan tahu apa yang dia akan lakukan. Amin. Seringkali kita mau dikte Tuhan. Tuhan, sudah terlalu dia. Tuhan, balas Tuhan. Apa kita mau dikte Tuhan? Ya, nggak usah kita dikte, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Apa yang dia akan dia lakukan. Tuhan katakan, jangan kita menuntut pembalasan. Sebab apa? Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ya. Sebab ada tertulis, Ya. pembalasan itu adalah hakku. Nah, Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ya. Firman Tuhan. terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita berdiam diri menghadapi apapun juga. Kalau Tuhan dicaci maki, dia tidak ada salah. Tapi kalau kita, paling tidak ada salahnya kita. Ada, sedikit banyak ada. Itu yang kita harus banyak berdiam diri, memberikan tempat buat Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita koreksi diri. Kalau itu ada kesalahan, kita mohonkan pengampunan. Selebihnya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tuhan, kocar-kacirkan nikahnya Tuhan. Berikan api dari langit, bakar pabriknya, bakar rumahnya, bakar apa. Nggak usah, bukan urusan kita. Amin. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, Yesaya 49, kitab Yesaya 49. Ini hasilnya, ya.
Yesaya 49. Yesaya 49. Kitab Yesaya 49 ayat yang ke-22 dan 23. Yesaya 49 ayat 22 dan 23. Beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Lihat, aku akan mengangkat tanganku Ya. sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, Teruskan. dan memasang panji-panjiku Ya. untuk suku-suku bangsa. Ya. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki, Nah, dan anak-anakmu perempuan Ya. akan didukung di atas bahunya. ayat yang ke-23 perhatikan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu. Coba bayangkan saudara ya. Babysitter kita raja-raja, bayangkan ini luar biasa. Teruskan. Dan permaisuri-permaisuri mereka, Permaisuri orang-orang yang dilayani. Ya, nanti ayat mengatakan mereka menjadi inangmu. mereka yang akan menjadi inangmu. Ya. Jadi babysitternya. Teruskan. Mereka akan sujud kepadamu Nah. dengan mukanya sampai ke tanah, Bahkan dan akan menjilat debu kakimu. ya luar biasa ini ya. Debu kaki kita ini yang di bawah telapak kaki kita ini dijilat nih orang-orang ini. Orang-orang yang mulia ini. Raja-raja, pembesar-pembesar, ya permaisuri ini. Terus kan? Maka engkau akan mengetahui Ya. bahwa akulah Tuhan, Ya. dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku Ya. tidak akan mendapat malu. Tidak dipermalukan oleh Tuhan. Sebaliknya, tidak dipermalukan, diapakan saudara? Dipermuliakan. Kalau kita mengalami apapun juga, kita tetap di dalam kasih Allah. Maka kita lihat, Tuhan katakan kita tidak dipermalukan, tapi kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Bayangkan bagaimana tidak dipermalukan, bagaimana tidak dipermuliakan. Itu pegawainya itu orang-orang hebat, besar-besar di dunia. Ya, raja-raja, permaisuri. Tuhan katakan mereka nanti yang akan melayani engkau benar-benar dipermuliakan. Tapi apakah kita sudah cukup untuk itu? Sebab kalau kita tidak cukup, nanti kita akan seperti orang hilang keseimbangan. Tetapi kalau kita cukup, saat kita digocok, di situ kita melatih diri, di situ kita menempa diri, maka nanti saat Tuhan datang memberikan kita tidak lupa diri, tapi segala kemuliaan, kepujian. Kita dipermuliakan, tapi kemuliaan itu tidak stop di sini. Kepujian, kemuliaan lanjutkan kepada Tuhan. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Inilah firman Tuhan buat kita malam hari ini. Ya, percobaan yang kedua menghadapi gocohan dari dalam, saudara-saudara palsu, ya, orang-orang yang tidak mengalami kelahiran baru. Tuhan katakan, apa yang harus menjadi persoalan kita? Apakah kita tinggal dalam kasih-Nya atau tidak? Apa perintah Tuhan? Ini orang yang tinggal dalam kasih Allah, melakukan perintah Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi seorang dengan yang lain. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu, kita akan bangkit berdiri. Nyanyian Psalm nomor 63.